Pak Prabowo bilang, katanya bermain saham bagi rakyat kecil itu ibarat judi. Main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Apakah benar? Yuk kita bahas. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Video kali ini saya nggak akan terlalu panjang, tapi kita bicara sesuai faktanya aja. Memang loh, banyak orang Indonesia, khususnya senior-senior ya, itu memiliki trauma dengan investasi saham. Hal ini terjadi karena pada zaman sebelum reformasi, masih ingat nggak reformasi tahun berapa? Ya, 1998. Banyak sekali kasus-kasus penipuan di bursa saham. Ya, saya setuju dengan Pak Prabowo yang mengatakan bermain saham itu judi. Karena menurut saya pribadi, saham itu bukan mainan. Tidak ada nih orang yang sukses di saham dengan sistem tebak-tebakan atau ikut-ikutan. Saya coba analogikan, apakah sepak bola itu judi? Jawabannya tergantung. Kalau kamu sepak bola ya buat happy-happy, buat olahraga, itu bukan judi. Ya. Tapi ketika kamu sudah tebak-tebakan, pasang taruhan, siapa yang menang, berapa skor akhirnya, atau mungkin siapa nih yang cetak gol pertama, itu namanya judi. Setuju? Nah, sama juga nih dengan saham. Kita bisa mendapatkan keuntungan dengan cara trading atau berdagang ya, atau juga investasi, beli dan simpan. Jika kamu mau trading atau berdagang saham, kamu tuh bisa mempelajari yang namanya analisa teknikal. Pendekatannya adalah dengan pergerakan harga, juga pergerakan volume. Analisa teknikal ini juga ada banyak strateginya. Ada yang day trading atau trading harian, ada yang swing trading atau juga trend following. Nah, kalau kamu mau investasi, kamu bisa belajar yang namanya analisa fundamental. Ya, ada beberapa strategi, contohnya value investing, membeli saham-saham yang bagus dengan harga-harga terdiskon. Growth investing, beli saham-saham yang bertumbuh, dan terakhir dividend investing, beli saham-saham yang rutin bagi dividen. Nah, sampai sini nih, menurut kamu, apakah saham itu judi? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Pak Prabowo bilang saham itu cocoknya untuk yang uangnya besar. Apakah benar? Sebenarnya gini, besar kecil modal itu relatif ya. Tapi coba kita hitunglah. Misalnya ada orang invest dengan modal 1 juta. Untung nih 100%. Uangnya bertumbuh jadi 2 juta. Tapi lain ceritanya nih, kalau modal investasi kita 50 juta, untung 100%, untungnya tumbuh jadi 100 juta. Tapi apa benar hanya bandar-bandar saham dengan modal ratusan miliar atau mungkin triliunan rupiah yang berhasil menang? Atau pasti menang? Jawabannya belum tentu, karena ya investasi saham itu ada strateginya. Saya coba ceritakan. Pertama yang kami lakukan adalah melakukan analisa makroekonomi untuk mengetahui kondisi ekonomi Indonesia dan sektor-sektor apa yang diuntungkan. Setelah itu baru deh kita lihat kira-kira perusahaan apa yang cocok untuk kita invest. Dan bagaimana cara kita melihat perusahaan yang cocok untuk kita invest? Tentu aja ada proses investasi. Ya, kalau kita bagi mulai dari input, prosesnya, dan output. Inputnya apa? Input yang digunakan adalah laporan keuangan. Ada 4 jenis laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi. 2. Laporan neraca. 3. Laporan arus kas. Dan 4. Laporan perubahan modal. Dan laporan keuangan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi perusahaan di masa lampau. Namanya investasi, kita nggak cuma lihat yang sudah kelewat dong. Tapi kita lihat kondisi sekarang, kita lihat yang akan datang. Oleh sebab itu, kita juga perlu melihat yang namanya public expose, laporan pemegang saham, dan berita-berita terkini yang biasanya isinya perusahaan ini mau ngapain ke depannya. Nah, setelah itu baru kita melihat data-data dan laporan keuangan. Kita perlu melakukan analisis laporan keuangan tersebut, melakukan perbandingan-perbandingan dengan rasio ekonomi. Contohnya apa? Ada rasio likuiditas, ada rasio utang, ada rasio aktivitas, dan ada juga rasio profitabilitas. Kita dapat melakukan perbandingan rasio-rasio keuangan tersebut dari 5 tahun terakhir dan juga melakukan perbandingan dengan kompetitor. Setelah melakukan analisis dengan rasio keuangan, kita coba lakukan valuasi perusahaan atau kita hitung nilai wajar sebuah perusahaan. Teknik yang kita gunakan untuk melakukan valuasi itu juga
Beragam dong, bergantung dari jenis perusahaannya. Ada yang pendekatannya dengan menghitung dividen discounted model, atau pendekatan free cash flow model, atau discounted cash flow. Ada juga share price multiple seperti PER, PPV, ada juga enterprise value model, atau juga adjustment to book value. Pokoknya banyak. Nah, setelah dapat perkiraannya, kira-kira harga wajarnya berapa atau valuasi wajarnya berapa, kita dapat mengetahui nih nilai intrinsik sebuah perusahaan. Apakah harganya terdiskon atau tidak? Dan terakhir baru deh kita ambil keputusan investasi kita. Dan setiap proses investasi pasti mulai dari proses perencanaan investasi, eksekusinya, udah kemudian monitoringnya, dan terakhir di review secara berkala. Jadi, dengan proses investasi yang dilakukan secara tepat, menurut saya hasilnya juga akan mengikuti. Kalau ditanya, apakah 100% akan untung? Jawabannya, belum tentu. Namun, saya yakin dengan proses yang tepat, potensi untungnya akan semakin besar. Lain cerita nih kalau ada orang yang tebak-tebakan atau cuma main-main dengan sahamnya. Oke, sampai sini lebih kebayang kan dengan proses investasi saham? Kalau lebih kebayang, boleh kasih like-nya dulu dong. Saya tahu banyak orang yang ingin mendapatkan keuntungan di saham atau di pasar modal. Namun, nggak semua orang punya waktu untuk belajar, untuk ngikutin perkembangannya, dan lain sebagainya. Salah satu solusinya adalah kamu dapat berkonsultasi tentang investasi dengan perencana keuangan di Finansialku. Caranya hubungi nomor berikut ini atau juga WhatsApp atau cek ke link berikut ini. Kamu boleh nanya-nanya dulu ke admin Finansialku, cara konsultasinya gimana, harganya berapa, apa yang didapat setelah konsultasi. So, ingat selalu hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist investasi. Wujudkan masa depan, tumbuh erat bersama keluarga.